Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Hamidah dengan NIM F1S1222213 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu telekomunikasi dan jaringan. Bagian pertama yaitu perusahaan berjaringan. Perusahaan berjaringan. Internet global menciptakan suatu tempat publik tanpa batas geografis, cyberspace, di mana warga negara bisa dapat berinteraksi, mempublikasikan ide mereka, dan membeli barang dan jasa. Telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet dan merevolusi bisnis dan masyarakat. Bisnis telah menjadi perusahaan berjaringan. Internet, web, intranet, dan extranet membentuk jaringan proses bisnis dan karyawan. Perusahaan dan kelompok kerja dapat bekerja sama secara lebih kreatif, mengelola sumber daya dan operasional bisnis mereka secara lebih efektif, dan bersaing dengan sukses dalam ekonomi global saat ini yang cepat berubah. Selanjutnya, tren dalam telekomunikasi. Telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk suara, data, teks, gambar, audio, video melalui jaringan berbasis komputer. Tren utama yang terjadi di bidang telekomunikasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan manajemen di bidang ini. Selanjutnya, tren industri. Arena kompetitif bagi jasa telekomunikasi telah banyak berubah di banyak negara dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri telekomunikasi telah berubah dari monopoli yang diatur oleh pemerintah ke pasar yang telah mengalami deregulasi dengan pemasok yang bersaing ketat dalam jasa telekomunikasi. Berbagai perusahaan menawarkan kepada perusahaan dan pelanggan berbagai pilihan, mulai dari jasa telepon lokal dan global hingga saluran satelit telekomunikasi. Pertumbuhan yang pesat dari internet dan World Wide Web telah menimbulkan berbagai produk, jasa, dan menyediakan telekomunikasi. Tren utama dalam berkomunikasi bisnis. Yang pertama, tren industri ke arah pemasok, pembawa, aliansi, dan jasa jaringan yang lebih kompetitif dipercepat oleh deregulasi dan pertumbuhan internet dan World Wide Web. Yang kedua, tren teknologi ke arah penggunaan yang lebih intensif dari internet, optik, serat digital, dan teknologi nirkabel untuk menciptakan kerja internet lokal dan global yang berkecepatan tinggi untuk suara, data, gambar, audio, dan video. Yang ketiga, yaitu aplikasi ke arah penyebaran penggunaan internet. Internet perusahaan dan extranet interperusahaan untuk mendukung perdagangan dan bisnis secara elektronik, kerjasama perusahaan, dan keuntungan strategi di pasar lokal dan global. Selanjutnya yaitu tren teknologi. Yang pertama, tren industri ke arah pemasok. Yang kedua, tren teknologi ke arah penggunaan. Dan yang ketiga, tren aplikasi ke arah penyebaran. Tren utama lainnya dalam teknologi telekomunikasi adalah perubahan dari ketergantungan pada media berbasis kawat tembaga dan sistem penerimaan gelombang pendek berbasis tanah ke jalur serat optik dan saluler, PCS, satelit komunikasi, dan teknologi nirkabel lainnya. Selanjutnya yaitu tren aplikasi bisnis. Perubahan dalam teknologi dan industri telekomunikasi yang baru disebutkan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penggunaan telekomunikasi di dunia bisnis. Selanjutnya itu nilai bisnis jaringan telekomunikasi. Penggunaan internet dan jaringan telekomunikasi lainnya dapat mengurangi biaya, memperingankan waktu pemrosesan bisnis, memperbaiki kerjasama kelompok kerja, mengembangkan proses operasional online, berbagai sumber daya, mengunci pelanggan, pemasok, serta mengembangkan jasa dan produk baru. Revolusi internet.
Internet yang sangat pesat adalah fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya bisnis, organisasi, komputer, dan jaringan yang bergabung dengan web global ini. Ribuan jaringan pertumbuhan bisnis, pendidikan, dan pemakaian di lebih dari 200 negara. Contohnya pemakaian internet di seluruh dunia diperkirakan antara 580 juta dan 695 juta orang pada tahun 2002, dengan perkiraan 710 juta hingga 945 juta pemakai internet pada tahun 2004. Internet tidak memiliki sistem komputer pusat atau telekomunikasi. Setiap pesan yang dikirim memiliki kode alamat yang unik sehingga setiap server internet dapat mengirimkan ke tujuannya. Aplikasi internet. Aplikasi yang paling populer di internet adalah email. Pesan instan menjalani situs di World Wide Web dan berpartisipasi dalam newsgroup dan ruang bincang. Internet menyediakan forum diskusi elektronik dan sistem papan buletin yang dibentuk dan dikelola oleh ribuan newsgroup dengan minat khusus. Penggunaan bisnis dari internet. Penggunaan bisnis dari internet telah meluas dari pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis. Perhatikan bagaimana aplikasi seperti kerjasama antar mitra bisnis menyediakan dukungan pelanggan dan pemasok. Apa saja nilai bisnis internet? Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Internet dapat secara signifikan memperbaiki komunikasi dan kolaborasi di dalam perusahaan. Misalnya, dapat menggunakan browser internet dan komputer untuk mengirim atau menerima email. Yang kedua, publikasi web. Keuntungan pengembangan dan publikasi dokumen multimedia yang hiperlink dengan database hipermedia yang dapat diakses pada server World Wide Web telah bergeser ke intranet korporat. Peran ekstranet. Ekstranet adalah hubungan jaringan yang menggunakan teknologi internet untuk saling menghubungkan intranet suatu bisnis dengan intranet pelanggannya, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Nilai bisnis intranet diperoleh dari beberapa faktor. Pertama, teknologi browser web extranet membuat pelanggan dan pemasok mengakses sumber daya internet dengan lebih mudah dan lebih cepat daripada metode bisnis yang lama. Kedua, extranet memungkinkan perusahaan untuk menawarkan layanan web baru yang interaktif bagi mitra bisnis mereka. Extranet memfasilitasi pengembangan produk, pemasaran, dan proses berfokus pada pelanggan secara interaktif dan online, yang dapat menghasilkan produk yang dirancang dengan lebih baik dan dapat dipasarkan dengan lebih cepat. Masuk bagian kedua, yaitu alternatif jaringan telekomunikasi. Alternatif telekomunikasi. Telekomunikasi itu sendiri adalah bidang teknologi sistem informasi yang sangat cepat berubah dan sangat teknis. Kebanyakan praktisi bisnis tidak memerlukan pengetahuan yang rinci mengenai karakteristik teknisnya. Alternatif dan komponen utama dari jaringan telekomunikasi. Di tabel ini ada beberapa contoh alternatif dan contohnya. Pada tabel tersebut menunjukkan alternatif dan komponen utama dari telekomunikasi, apresiasi dan pemahaman dasar, bukan pengetahuan rinci, sudah cukup bagi kebanyakan praktis bisnis. Model jaringan telekomunikasi. Umumnya, jaringan telekomunikasi adalah susunan di mana pengirim mengirimkan pesan ke penerima melalui saluran yang terdiri atas suatu medium. Gambar tersebut mengilustrasikan model konseptual sederhana dari jaringan telekomunikasi. Ada 5 komponen dasar dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama yaitu terminal. Terminal itu seperti komputer
komputer pribadi berjaring, komputer jaringan atau peralatan informasi. Yang kedua yaitu prosesor telekomunikasi yang mendukung pengiriman dan penerimaan data antara terminal dan komputer. Yang ketiga yaitu saluran telekomunikasi di mana data dikirim dan diterima. Yang keempat yaitu komputer dalam semua ukuran dan jenis saling dihubungkan oleh jaringan telekomunikasi agar dapat melakukan tugas pemrosesan informasi. Yang kelima yaitu software pengendalian telekomunikasi, terdiri atas program-program yang mengendalikan aktivitas komunikasi dan mengelola fungsi jaringan telekomunikasi. Jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Ada berbagai jenis jaringan yang berfungsi sebagai infrastruktur telekomunikasi untuk internet serta extranet perusahaan berbasis internet. Akan tetapi dari sudut pandang pemakaian akhir hanya ada beberapa tipe dasar seperti jaringan area luas dan jaringan area lokal serta jaringan rekan ke rekan klien atau server dan komputasi jaringan. Yang pertama, jaringan area luas merupakan jaringan telekomunikasi yang mencakup area geografis. Yang kedua yaitu jaringan area lokal, menghubungkan komputer dan alat memprosesan informasi lainnya pada area fisik yang terbatas, misalnya kantor, ruang, kelas, gedung, pabrik, manufaktur, atau tempat lainnya. Untuk berkomunikasi dalam jaringan, setiap komputer biasanya memiliki papan sirkuit yang disebut kartu interface jaringan. Yang ketiga yaitu jaringan privat virtual, adalah jaringan aman yang menggunakan internet sebagai tulang punggungnya, namun mengandalkan firewall, inskripsi, dan fitur pengaman lainnya untuk koneksi internet dan intranet dan lokasi dengan perusahaan lainnya. Yang keempat yaitu link stuffing, tentang layanan VPN. Link stuffing adalah salah satu banyak perusahaan yang mengorder keluarkan layanan VPN. Beberapa yang lain tidak memiliki personel jaringan yang paham tentang keamanan jaringan. Yang kelima yaitu jaringan klien server, telah menjadi arsitektur informasi yang dominan dalam komputasi perusahaan. Dalam jaringan klien server, tempat kerja komputer pemakai akhir adalah klien. Komputasi jaringan. Semakin tingginya ketergantungan pada hardware komputer, software, dan data dari internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya telah menekankan bahwa bagi banyak pengguna, jaringan adalah komputer. Komputasi jaringan ini atau konsep terpusat pada jaringan network-centric memandang jaringan sebagai sumber komputasi pusat dari semua lingkaran komputasi. Jaringan rekan ke rekan. Munculnya aplikasi dan teknologi jaringan rekan ke rekan untuk internet dianggap sebagai pengembang yang akan memiliki dampak yang besar terhadap bisnis, komersi, dan internet sendiri. Kelebihan dari teknologi ini, jaringan P2P adalah alat jaringan telekomunikasi yang sangat kuat untuk banyak aplikasi bisnis. Media telekomunikasi. Saluran telekomunikasi menggunakan berbagai media telekomunikasi ini. Mencakup kabel serat optik yang semuanya secara fisik menghubungkan alat-alat di dalam jaringan. Juga termasuk gelombang pendek, terestrial, satelit komunikasi, sistem telepon seluler, serta radio LAN dan paket, yang semuanya menggunakan gelombang mikro dan gelombang radio lainnya. Selain itu, ada juga sistem inframerah yang menggunakan sinar inframerah untuk mengirim dan menerima data.
Kabel berpasangan. Kabel telepon umum yang terdiri dari kabel tembaga yang dipilin berpasangan adalah media telekomunikasi yang paling banyak digunakan. Kedua yaitu kabel koaksial, terdiri dari kabel aluminium atau tembaga yang kuat dan dibungkus dengan pembatas yang berfungsi sebagai insulator dan pelindung. Insulasi dan penutup kabel meminimalkan gangguan terhadap sinyal yang dibawa oleh kabel. Yang ketiga yaitu kabel serat optik, menggunakan kabel yang terdiri dari satu atau beberapa kawat pijar yang setipis rambut dari serat kaca yang dibungkus dengan jaket pelindung. Teknologi nirkabel. Teknologi telekomunikasi nirkabel mengandalkan gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan pulsa cahaya untuk mengirim komunikasi digital tanpa kabel antar peralatan komunikasi. Teknologi nirkabel termasuk gelombang mikro, terosteria, satelit komunikasi, telepon PCS, dan seluler sistem penyeranta. Pertama, gelombang mikro terestrial melibatkan sistem gelombang mikro yang terikat pada bumi yang mengirim sinyal radio kecepatan tinggi dalam antar stasiun penerima yang terletak di sekitar 30 mil. Satelit komunikasi juga menggunakan radio gelombang pendek sebagai medium telekomunikasi. Letaknya jauh dari permukaan bumi, ditempatkan di orbit geosinkronis yang terletak sekitar 22.000 mil di atas garis khatulistiwa. Satelit ini berfungsi sebagai stasiun penyiar untuk sinyal komunikasi yang dikirim dari stasiun bumi. Sistem PCS dan seluler menggunakan beberapa teknologi komunikasi radio, akan tetapi semuanya membagi area geografis menjadi beberapa area kecil atau sel. Area umum dari 1 hingga beberapa mil persegi. Sistem telepon telah lama menggunakan teknologi komunikasi analog yang beroperasi pada frekuensi 800 hingga 900 MHz, dan juga ada yang menggunakan digital yang memberikan keamanan dan kapasitas yang lebih baik. LIN nirkabel tumbuh dengan cepat seiring dengan implementasi teknologi kecepatan tinggi. Contohnya LAN nirkabel Wi-Fi memungkinkan laptop, komputer, PDA, dan peralatan lainnya yang memiliki modem Wi-Fi untuk dengan mudah berhubungan dengan internet dan jaringan lainnya di dalam lingkungan rumah, publik, bisnis, dan yang jumlahnya semakin banyak. Web nirkabel. Akses nirkabel ke internet, intranet, dan extranet tumbuh seiring dengan semakin banyaknya peralatan informasi berbasis web. Prosesor telekomunikasi. Prosesor telekomunikasi seperti modem, multiplexer, switch, and router melakukan berbagai fungsi dukungan antar komputer dan peralatan lainnya di dalam jaringan telekomunikasi. Modem adalah proses telekomunikasi yang umum. Modem mengubah sinyal digital dari komputer atau terminal transmisi pada salah satu ujung telekomunikasi menjadi frekuensi analog yang dapat dikirim dengan menggunakan saluran telepon biasa. Fungsi telekomunikasinya seperti pengendalian kesalahan transmisi penelepon dan penerima secara otomatis, dan kemampuan faks. Multiplexer adalah prosesor komunikasi yang memungkinkan saluran komunikasi tunggal untuk melakukan transmisi data secara simultan dari banyak terminal. Prosesor berbasis internet. Jaringan
telekomunikasi saling dihubungkan oleh prosesor. Komunikasi tujuan khusus yang disebut prosesor berbasis internet, Internet Word Processor, seperti switch, router, baud, dan gateway. Software telekomunikasi. Software adalah komponen utama dari semua jaringan telekomunikasi. Software manajemen jaringan dan telekomunikasi dapat ditempatkan di komputer, server, mainframe, dan prosesor komunikasi seperti multiplexer dan router. Program menjalankan fungsi-fungsi seperti secara otomatis memeriksa komputer klien untuk aktivitas input atau output, menentukan prioritas permintaan komunikasi data dari klien dan terminal, serta mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transmisi dan masalah jaringan lainnya. Manajemen jaringan. Ada beberapa contoh fungsi manajemen jaringan utama. Adalah yang pertama, manajemen arus, mengelola sumber daya dan arus jaringan untuk menghindari kemacetan dan mengoptimalkan tingkat pelayanan bagi pengguna. Yang kedua, keamanan. Keamanan adalah perhatian utama dari manajemen jaringan saat ini. Jadi, software telekomunikasi harus menyediakan orientasi, enkripsi, firewall, dan fungsi auditing, serta menegakkan kebijakan keamanan. Yang ketiga, pengawasan jaringan. Penyelesaian masalah dan pengawasan jaringan menginformasikan ke administrator jaringan mengenai masalah potensial sebelum terjadi. Yang keempat, yaitu perencanaan kapasitas, survei sumber daya jaringan, dan pola arus serta kebutuhan pemakaian untuk menentukan cara terbaik memenuhi kebutuhan jaringan yang terus berkembang dan berubah. Topologi jaringan. Ada beberapa jenis dasar dari topologi atau struktur jaringan dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama yaitu jaringan bintang, mengikat komputer pemakaian akhir ke satu komputer pusat. Yang kedua, jaringan cincin, mengikat prosesor komputer lokal dalam cincin dengan dasar yang lebih setara. Yang ketiga yaitu jaringan bus, adalah jaringan di mana prosesor lokal menggunakan bus bersama atau saluran komunikasi bersama. Protokol dan arsitektur jaringan. Protokol adalah peraturan pertama dan prosedur standar untuk mengendalikan komunikasi dalam jaringan. Bagian dari tujuan arsitektur jaringan komunikasi adalah menciptakan standarisasi dan kompatibilitas antar protokol komunikasi. Arsitektur jaringan tujuannya adalah untuk mempromosikan lingkungan telekomunikasi yang terbuka, sederhana, fleksibel, dan efisien. Model OSI, International Standards Organization, telah mengembangkan 7 lapis Open System Interconnection untuk menjadi model standar bagi arsitektur jaringan. Pembagian fungsi komunikasi data ke dalam 7 lapis yang berbeda mendorong perkembangan arsitektur jaringan modular yang membantu perkembangan operasional dan perawatan jaringan telekomunikasi yang rumit. TCP atau IP Internet. Paket protokol internet tersebut Transmission Control Protocol Internet Protocol yang disingkat TPC-IP. TPC-IP terdiri dari 5 lapisan protokol yang dapat dihubungkan dengan 7 lapisan arsitektur OSI. TPC-IP digunakan oleh internet dan oleh semua intranet dan extranet. Banyak perusahaan dan organisasi lainnya mengubah jaringan area luas dan klien server ke teknologi TPC/IP yang saat ini sering disebut dengan jaringan IP. Alternatif bandwidth. Bandwidth adalah jangkauan frekuensi saluran telekomunikasi. Bandwidth menentukan tingkat transmisi maksimum jaringan. Kecepatan dan kapasitas tingkat transmisi data biasanya diukur dalam bit per second.
byte per second disebut dengan baud. Neuron byte tingkat paling rendah yaitu 64 kbps sampai 2 juta bps. Medium band menggunakan jalur berpasangan terlindungi dengan kecepatan transmisinya 100 mbps. Saluran broadband menyediakan tingkat tertinggi transmisinya dalam interval antara 200.000 56.000 bps sampai miliar bps. Alternatif switching. Jaringan switching paket yang awal adalah jaringan X25. Protokol X25 adalah standar internasional yang mengatur operasional yang banyak digunakan, namun merupakan protokol switching paket yang relatif lambat. Frames Relay adalah protokol switching paket yang populer dan digunakan oleh banyak perusahaan besar untuk WAN. Frame Relay jauh lebih cepat daripada X25 dan lebih dapat mengatasi arus telekomunikasi yang dapat dari LAN yang saling berhubungan di dalam jaringan klien server perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.